Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma yassir lana fi hifdzi kitabika wa yassir lana umurana wa la tu'assir. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita melihat tentang muraqabah dan muhasabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu adalah upaya diri senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lalu muhasabah. Apa muhasabah? Muhasabah merupakan usaha seorang muslim untuk menghitung atau menghisap dirinya sendiri, menghisap dari dosa, dari banyaknya dosa yang telah dilakukan, atau menghitung kebaikan yang belum dilakukan. Jadi muhasabah adalah upaya untuk menghadirkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang dikerjakan pasti dihisap. Apapun yang kita lakukan pasti akan dihisap atau akan dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dan kita akan berusaha ketika menyadari diri kita itu diawasi Allah, maka kita akan berusaha aktif menghisap diri terlebih dahulu agar dapat bergegas memperbaiki diri sebelum dihisap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain untuk membangun sistem pengawasan serta penjagaan yang kokoh. Semua tahapan itu penting kita jalani agar benar-benar menjadi jaring pengaman yang menyelamatkan kita dari keterperosokan di dunia serta kehancuran di akhirat kelak, supaya tidak menjadi penyesalan. Yang pertama, tahapan itu yang pertama adalah muahadah. Muahadah adalah mengingat dan mengokohkan kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Allah berfirman, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka menjawab, benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kita berjanji, sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, perjanjian ini sebelum kita menjadi janin. Sebelum kita menjadi janin yang diletakkan di rahim ibu kita dan ditiup ruh. Lalu yang kedua, muraqabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid ayat 4. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui semua yang dibisikkan hatinya,
dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Surah Qaf ayat 16. Lalu berikutnya, yang ketiga, muhasabah. Ya, muhasabah adalah usaha menghisap atau menghitung diri, upaya bersiap siaga menghadapi dan mengantisipasi, ya, untuk nanti di kemudian hari dihisap di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal yang dipersiapkannya untuk hari esok, yaitu hari kiamat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan." Surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, persiapan diri yang dimaksud ini tentu saja apa yang harus kita lakukan untuk persiapan ini? Yaitu dengan bekal takwa. Membekali diri dengan takwa. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bekal manusia yang paling berharga adalah takwa. Itulah bekal, sebaik-baik bekal kita nanti menghadap Allah. Umar radhiyallahu anhu pernah mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasubu, yaitu hisaplah dirimu sebelum kelak engkau dihisap. Nah, begitu pentingnya kita melakukan muhasabah ini sejak dini, sejak dari sekarang. Ya, segala perkataan, perbuatan kita dicatat dengan cermat oleh malaikat Raqib dan Atid, serta akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qaf ayat 17 sampai 18. Setiap kebaikan sekecil apapun akan dicatat dan diberi ganjaran. Sebaliknya, setiap keburukan sekecil apapun akan dicatat dan diberi balasan berupa azabnya. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yang di hari itu tidak ada naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah atau yaumul hisab. Ketujuh golongan itu yang pertama adalah imam yang adil. Imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemuda yang lekat hatinya dengan masjid. Lalu yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, orang yang digoda wanita cantik lagi bangsawan, tetapi ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang. Lalu yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya, atau sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam sehingga meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketujuh golongan inilah yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu kita lanjutkan yang setelah muhasabah. Lalu yang keempat ya. Yang keempat adalah muaqabah. Muaqabah ini adalah menghukum diri atau mengikop ya. Mengikop itu menghukum diri. Menjatuhi sanksi atas kelalaian atau kesalahan kita. Ya, menghukum diri kita sendiri. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah lalai. Ini sebuah kisah. Pernah lalai dari menunaikan sholat zuhur berjamaah. Ya, karena kebunnya itu telah membuat dia lalai. Maka kebunnya itu dihibahkannya kepada orang lain. Kebunnya itu disedekahkannya, diberikannya kepada orang lain. Berikutnya yang kelima. Yang kelima yaitu mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersungguh-sungguh menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terkenal dengan mujahadahnya yang luar biasa dalam ibadah, seperti dalam sholat tahajud. Kaki Rasulullah SAW itu sampai bengkak ya, karena lamanya berdiri beribadah kepada Allah. Namun ketika istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bertanya ya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Padahal engkau telah diampuni dosamu dan dosa yang akan datang." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Salahkah aku jika menjadi abdan syakuron? Salahkah aku jika aku banyak bersyukur kepada Tuhanku?" Jadi kita kalau ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena banyak sekali nikmat Allah yang itu yang sering kita lalaikan. Lalu yang keenam, yang terakhir, mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Baik ya, ibu-ibu, tentang muraqabah dan muhasabah hari ini. Maka apabila kita melakukan introspeksi diri ini, muraqabah ini, merasa diawasi Allah, dan kita melakukan menghisab diri, muhasabah, maka minimal ada 3 yang dapat kita raih. Yang pertama, kita akan mengetahui aib kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Maka dengan taunya kekurangan kita, kita akan berusaha memperbaiki diri. Jangan kita biarkan diri kita tersesat begitu jauh. Siapa yang akan menolong kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya, masing-masing kita menyelamatkan diri kita. Lalu yang akan kita dapat yang kedua, kalau kita melaksanakan muraqabah dan muhasabah, akan ada istiqomah dalam diri kita. Istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu dan sadar akan konsekuensi keimanan dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Cobaan sebesar apapun tidak akan memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran, di jalan Allah. Dan yang ketiga, insya Allah ia akan aman dari sulitnya hisab di hari kiamat nanti. Ya, dengan kita banyak muraqabah dan muhasabah diri. Demikianlah ibu-ibu, untuk hari ini kita mengetahui tentang muraqabah dan muhasabah. Semoga dapat diambil manfaatnya
dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sedini mungkin ya, mulai dari saat ini. Kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.